Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba-coba membahas bagaimana ciri-ciri atau karakter seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Insyaallah kita akan berbincang bersama Bapak Al-Ustadz Muhammad Yamril yang akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri atau karakter orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit dalil yang kita temukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa kesalehan sosial itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Mari kita melihat sebuah kisah yang cukup sederhana yang kadangkala kita dengarkan dari para guru dan asatid kita, bahwa dulu ada seorang wanita pezina. Profesinya kira-kira adalah hal yang seperti itu. Namun satu ketika dia menemukan seekor anjing yang dalam keadaan haus di tengah teriknya matahari. Wanita itu karena dorongan kemanusiaan dibukanya terompahnya, kemudian diambilnya air yang ada di dalam sumur dan diberikannya kepada anjing yang sementara dalam keadaan haus. Di akhir cerita kita menemukan bahwa wanita itu termasuk dalam golongan orang-orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Ini adalah contoh yang sangat sederhana bahwa kesalehan sosial itu berbagi dan memberikan solusi kepada orang, ikut menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh orang. Itu adalah bagian dari ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, "Man nafasa," apa Ustaz? Man nafasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengeluarkan saudaranya, memberikan solusi kepada saudaranya, apatah lagi saudara yang muslim, dari permasalahan dunianya, hutangnya, sebagainya. Nah, kata Nabi, siapa yang memberikan solusi kepada mereka, bisa ikut memecahkan persoalannya, maka insya Allah nanti di akhirat kelak Allah juga akan
mengeluarkan orang itu dari permasalahan-permasalahan yang dia temukan nanti di hari akhirat kelak. Nah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya kesalehan sosial di samping memang kesalehan pribadi. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya ingin bacakan. Hadis ini cukup panjang, tetapi insya Allah kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang sahih, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang banyak manfaatnya di hadapan manusia kepada sesama manusia. Ya, jadi kalau kita ingin melihat orang itu kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, maka lihatlah kedekatannya dia dengan manusia. Semakin banyak dia memberikan solusi kepada manusia, semakin banyak dia manfaatnya kepada manusia, maka akan semakin dekat pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa habbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sururun tudkhiluhu ala muslim, kesenangan, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seseorang. Oh, jadi amalan yang paling dicintai Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat orang itu senang, membuat orang itu bahagia. Kalau kita masuk dalam pembahasan tentang mafhumul mukhalafah, jadi ada mafhumul mukhalafah, ada mafhumul muwafaqah. Yang dimaksud dengan mafhumul mukhalafah itu adalah kalau Allah mengatakan bahwa orang yang paling dicintai di sisinya itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang, maka amalan yang paling dibenci oleh Allah itu adalah ketika engkau membuat seseorang itu susah. Bisa difahami? Oh. Ya, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah membuat orang lain senang dan atau amalan bahagia. yang paling jelek yang mafhumul tidak dicintai mukhalafahnya adalah membuat orang susah. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang membuat orang susah. Nah, kesenangan dan kebahagiaan yang kita berikan kepada seseorang, kata Nabi, itu bervariasi. Nah, yang pertama kata Nabi, takshifu anhu kurbatan. Takshifu anhu kurbatan. Kalau orang itu memiliki masalah di dalam hidupnya, kemudian kamu dekat kepadanya, memberikan sumbangsi pemikiran ataupun juga memberikan sumbangan berupa materi, dan itu bisa mengeluarkan orang itu dari permasalahan yang dihadapinya, pahalanya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang saya katakan tadi di awal, ya, bahwa siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari permasalahan yang dihadapinya, maka dia juga akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan yang dihadapi nanti di akhirat kelak. Jadi punya permasalahan dekat. Yang kedua kata Nabi, au taqdiya anhu dainan.
kalau orang itu punya hutang, ya, kalau orang itu punya hutang, tawarkan diri, ya, untuk berupaya membayarkan dan melunaskan hutangnya. Manusia itu di dalam Quran itu disebutkan wa fi amwalihim, apa sambungannya? Tapi amwalihim Hakun hakun ma'lum lisaili wal mahrum. Apa artinya? Dan dalam setiap uang yang kita miliki itu ada haknya peminta-minta dan ada haknya al-mahrum. Apa itu al-mahrum? Al-mahrum itu adalah bisa jadi dia ya, adalah orang miskin, tetapi dia malu untuk meminta bantuan kepada orang. Oh, itu yang dikatakan Itu yang dimaksud dengan al-mahrum. Dia jaga kehormatannya untuk meminta-minta. Jadi ada orang yang kadangkala punya permasalahan, tetapi itu tidak diutarakan kepada kita. Nah, kita harus mengetahui keadaan saudara kita. Sekali waktu kita bertanya kepadanya, apakah engkau punya hutang atau tidak? Bagaimana keadaan keseharianmu? Apakah ada berasmu atau tidak? Nah, itu bagian dari mengeluarkan seseorang dari permasalahan yang dihadapinya. Autat turuda anhujuan, atau taturuda anhujuan, atau kamu apa namanya ini? Kalau ada orang yang kelaparan, engkau datang kepadanya, memberikan solusi, memberikan beras dan seterusnya. Makanya tadi kita lihat di awal dalam riwayat itu sahih atau tidak, wanita pezina, ya, wanita pezina. Tetapi tatrudu anhujuan, ada anjing yang dalam keadaan lapar, ada anjing yang dalam keadaan haus. Dia datang, dia berikan solusi, dia ambilkan air, dan di ending ceritanya wanita itu masuk ke dalam surga. Tadi begitu nih. Ya. Meskipun binatang, manusia, meskipun binatang. Ada Kiai Haji Maimun, tahu? Kiai Haji Maimun Zubair. Ya, tahu. Kalau ada hewan yang jatuh di air, ya, apakah itu semut? Kalau engkau masih memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, selamatkan itu. Ya, kalau ada hewan ya yang jatuh di air dan masih ada kesempatan bagi kamu untuk menyelamatkan dia, selamatkan dia. Ya, itu masuk dalam kategori orang yang memberikan kesenangan dan mengeluarkan permasalahan dari yang dihadapi oleh seseorang, termasuk makhluk-makhluk yang lain, karena dia juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan hadisnya. Kata Nabi selanjutnya, wala an amsyah, ya, ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Apa itu wala an amsyah? Wala an amsyah, masya yamsi, berjalan. Ya, kata Nabi, wala an amsyah ma'a akhin, kalau saya berjalan dengan saudaraku, ya, di mana saudara itu mempunyai hajat, ya, dia punya hajat, kebutuhan, ya, jadi kata Nabi, kalau saya bertemu dengan saudaraku atau saya berjalan dengan saudaraku yang dalam keadaan susah, apa kata Nabi? Ahabbu ilayya
min an a'takifa fi hadzal masjid. Itu kata Nabi, aku lebih senang daripada saya iktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ya, jadi kata Nabi, saya lebih senang ya berjalan dengan seseorang ya yang mempunyai hajat, kebutuhan ya, kemudian saya berikan solusi kepadanya dibanding dengan saya beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Itu saking pentingnya mengeluarkan orang itu dari kesusahan. Pentingnya sampai dikatakan Nabi lebih senang memberikan solusi kepada orang tersebut dibanding dengan dia iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Di akhir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadisnya, wa man kawama ghaizahu, dan siapa yang dalam keadaan marah. Nah ini rumit ini. Siapa yang dalam keadaan marah, kemudian dia mampu menahan amarahnya itu, mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridwan. Allah akan penuhi hatinya hamba itu dengan kesenangan, kebahagiaan nanti di hari kiamat. Kalau ada orang yang mampu menahan amarahnya, dan ini memang disebutkan di dalam Quran. Kalau ada orang yang dalam keadaan marah, kemudian dia mampu menahan amarahnya, Allah penuhi hatinya di hari kiamat dengan kesenangan. Dan yang terakhir, siapa yang berjalan dengan saudaranya, kemudian dia keluarkan saudaranya itu dari permasalahannya, maka Allah akan teguhkan kakinya nanti di hari kiamat, sehingga dia tidak tergelincir masuk ke dalam neraka ketika dia berjalan. Saking pentingnya bagaimana mengeluarkan saudara kita yang dalam keadaan sulit. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya di samping di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kesalehan pribadi, juga penting kita tingkatkan kesalehan sosial dengan berbagi kepada orang. Tetapi ini kita harus tetap lakukan walaupun kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan. Saya kira demikian, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Yamril. Alhamdulillah, jadi kita mendengar bersama bagaimana tentang kemuliaan atau orang-orang yang mengeluarkan saudaranya itu dari kesulitan. Mungkin ini yang dapat kita kutip di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah atau pelajaran yang terdapat atau apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yamril. Kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat wa man wal qalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.